Masuki section aneh nggak jelas. Ini kalau lagi fit enak sih. Set tanganku sudah mulai berasa guys. Dikasih jalan batu sakit, kasih jalan gini licin sakit juga. Ada. Halo guys, selamat pagi. Saya sekarang bareng sama teman-teman yang mau ikut Dirty Land. Ada Chef Ridwan sama satu lagi teman saya yang udah ikut kemarin Audax. Sarapan dulu guys. Sarapan dulu Aldino. Kita datang jauh-jauh dari mana lu? Depok ya? Lubang Buaya gua. Hah? Lubang Buaya. Lubang Buaya coy, jauh banget. Gua ngerasain di Citra aja udah jauh gitu. Ini ada lagi yang lebih jauh. Jadi hari ini kita mau ikut acara Dirty Land. Dirty Land itu acara balapan ya. Ada yang 60 sama 100. Jadi kenapa saya milih yang 100? Tadinya tuh pengennya karena ngelihat peraturannya kalau 100 tuh harus drop bar semua, terus jaraknya jauh. Jadi ya sekalian ngetes lah. Nggak taunya yang ikut tuh banyakan atlet coy. Jadi kayak wah salah pilih kilometer ini. Dan COT-nya juga lebih pendek daripada yang 60 karena ini sistemnya balapan. Kalau yang 60 tuh sistemnya hura-hura. Jadi panitia bikin biar bisa menikmati rute dengan enak, bisa foto-foto. Jadi COT-nya panjang. Untuk yang 60. Kalau yang serius itu ternyata mode 60, yang 100 itu mode serius. Jadi kita COT-nya cuma 9 jam. Berarti jam setengah 3-an kali ya. Kita harus sudah finish. Dan treknya juga kemarin pas briefing bener-bener dahsyat. Gravelnya banyak, tanahnya banyak ya. Mudah-mudahan sih kalau kering sih enak ya. Oh iya bisa jadi. Bekas tadi yang gue tetesin tadi. Kalau treknya kering enak, tapi kalau basah sih wassalam bro. Mengerikan. Ini saya lagi parkir di Intermoda BSD. Soalnya di sana nggak bisa parkir, tempatnya terlalu kecil. Jadi panitia bilang menyarankan kita untuk parkir di tempat-tempat yang lumayan agak jauh dari venue ya. Ini di sini sih udah termasuk yang dekat. Sekitar 5 kilo dari venue. Sekarang jam 4.53, jadi perjalanan mungkin 15. Nanti startnya jam 5.30. Dikasih waktu 15 menit. Kalau udah lewat dari 15 menit nggak start, kita boleh tetap lanjut tapi dihitung non kompetitif ya. Sayang banget kalau misalnya kita nggak ikut yang non kompetitif ya, jadinya kan nggak seru. Udah bayar mahal-mahal ikutan cepet terus yang non kompetitif lagi. Terus juga nanti ada CP1 di kilometer 50-an kalau nggak salah di Indomaret. Ntar kita absen, store nama sama nomor BIP, habis itu cabut. Kalau misalnya kita nggak kesana, nggak check in di CP1, dianggap sama non kompetitif. Sayang banget. Mudah-mudahan nanti nggak lupa. Harusnya sih nggak lupa ya. CP ya kilometer 50-an lah. Apa lupa ingat. Ini sepeda nanti yang akan saya pakai. Ini kemarin udah di setup, ganti ban agak besar dikit, biar lebih enak buat ajrut-ajrutan. Kalian baik cek lah. Oh iya, nanti ini videonya bakalan agak lama karena 100 km ya, bisa setengah jam lebih kali ya. Terus nanti juga dibikin ini aja lah ya. Kalau segmennya pas di jalan raya kayaknya males di syuting biasa aja gitu. Ntar kita coba nyalain kameranya kalau pas di jalan-jalan ajrut-ajrutan, jalan tanah, jalan gravel, nanti mulai dinyalain aja kameranya biar seru, biar nggak baterainya nggak habis-habis banget ya. Cuma bawa baterainya 2, mudah-mudahan sih nyala sampai habis ya, nggak kehabisan baterai. Ini kita cek dulu. Perlengkapan kali ini saya bawa bidon isinya Pocari Sweat, terus juga bawa kurma dan juga soy joy buat nanti nyemil. Udah oke nih, ada kurma, ada soy joy. Terus juga saya bawa tambahan Pocari Sweat, saya taruh di baju sini di bawah.
Terus juga ada, oh iya kemarin saya dikasih popcorn sama temen tuh ya. Popcorn apa tuh mereknya tuh. Itu saya bawa juga kemarin, habis makan popcorn enak juga tuh pas main bola. Lumayan nanti buat nyemil lah ya. Ntar kalau yang mau beli bisa tuh ada di linknya di bawah. Enak soalnya tuh popcornnya. Terus lagi saya persiapannya apa lagi ya? Nggak ada persiapan macam-macam, itu aja. Ban dalam saya bawa 2 nih. Satu saya taruh di frame, satu lagi taruh di bidon tools. Agak bingung kemarin mau bawa 2 bidon atau bawa 1 bidon aja karena tempatnya udah nggak ada space-nya. Dan akhirnya saya paksakan untuk pakai 1 aja. Tapi nanti bawa air tambahan di baju. Ini kita udah mau jalan nih. Belum sih. Belum ya, masih lama. Sekarang masih jam 4.56. Ke venue itu sekitar 15 menitan lah kalau gue. Oke. 4 menit lagi jalan. 4 menit lagi jalan, oke. Sambil nunggu jalan kita cek-cek dikit lah. Biar kayak profesional anjing, kayak profesional. Pakai helm, sarung tangan, manset. Gue bagi ini dong. Sunscreen emang ada? Ada. Pakai sunscreen dulu. Gila kemarin dia nggak pakai sunscreen. Oh iya, sponsornya dari mana? Kaf. Wah, lumayan itu, isinya lumayan loh. Kemarin respectnya dapat Slayer, dapat muka itu tuh, terus cuci muka juga. Tapi punya saya ketinggalan. Udah jauh-jauh. Itu kayaknya muka deh, cuci muka, Bro. SPF, Pak. SPF ya? Yaudah. Ya udahlah, nanti kita lanjut di jalan. Bebenah juga dikit dulu. Biar nggak terlalu hitam-hitam banget, Bro. Oke guys, let's go. Hai guys, di video perjalanan kali ini saya mau coba bikin video yang agak beda dari video-video sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya mau coba nambahin voice over. Kayaknya video perjalanan kali ini tuh agak lebih panjang dari video-video sebelumnya. Jadi biar nggak kosong-kosong banget, saya mau coba memandu video perjalanan ini dengan nambahin narasi-narasi. Biar nanti penonton bisa lebih merasakan apa yang saya rasakan pada perjalanan kali ini. Ya, seperti yang udah saya jelasin pada video sebelumnya di awal, saya mau ngejelasin sedikit lagi tentang Dirtyland. Agak detail dikit ya. Jadi Dirtyland itu adalah sebuah ajang balap sepeda gravel yang ternyata adalah event gravel dengan format balapan pertama yang ada di Indonesia. Pada event Dirtyland kali ini, acara dibagi menjadi 2 kategori. Kategori 60 km dengan format senang-senang tanpa ada podium dan mempunyai waktu COT lebih lama daripada kategori 100 km. Di mana pada kategori 100 km, peserta dituntut untuk melaju lebih cepat dengan batas COT hanya 9 jam dari waktu start dimulai. Dan 3 peserta yang tercepat akan naik podium. Waktu start dimulai pada pukul 5.30 waktu setempat. Dan pada start awal, para peserta akan dipandu dengan mobil sampai dengan jarak kurang lebih 4 km dari garis start. Pada jarak tersebut, para peserta tidak boleh mendahului mobil panitia. Dan kemudian setelah kilometer 4, para peserta sudah boleh melaju secepat-cepatnya menuju garis finish. Kira-kira posisi mulai balapan rider-rider itu ada di bawah flyover Cisauk. Sudah memasuki area perkampungan. Gila nih, orang-orang pada ngebut-ngebut banget anjir. Bejir. Sek. Asem. Gila, orang-orang asli ngebut-ngebut, bro. Aduh, baru setengah jam jalan nih. Nyantai aja lah. Ini memang butuh adaptasi yang sangat tinggi. Jadi kita bisa ikutin
sini dengan baik. Selamat. Nih, kayaknya nurunin harta dulu. Ya, sedikit stabil. Berarti kita mulai gas. Ini bentar lagi depan kalau nggak salah jalur-jalur kerikil gravel. Buat di situ aja ntar kita tenaga. Lemes. Masuki gravel section. What the fuck, bro? Ini section yang asik. Kira aku bisa ngebut, ternyata sama aja. Naik pen dulu, naik pen. Fakir. Anjing. Tangan keriting. Udah kayak main desa, bro. Let's go. Abi udah lewat Pak? Udah. Allahu Akbar.
Waduh, panjang banget. Wah, damn. Surprise. Bro, sialan. Hah. Wah, ini sih surprise banget. Dan nyantai aja. Surprise banget sih. Pantesan Climb Pro tuh kayak nunjukin tanjakan, tapi kok tanjakannya nggak kelihatan. Ternyata beneran ada. Shit man. Fuck. Bismillah. Aku sih enak. Lumayan lah. Ini besi. Jadi agak meredam dikit lah. Nah. Wow. Seru. Biar pasir. Mana nih? Belum berakhir. Bisa nanjak-nanjak. Ini section apa lagi? Loh, kok pada dituntun? Section tanah merah. Aduh. Aduh, sepertinya ini tidak akan mungkin kita goes. Kita harus mendorong karena sangat tidak mungkin untuk digoes. Gua kalau nanjak-nanjak ini nggak kuat dah. Anjing, ngapain aja ditinggalin.
Untuk mode dorong. Tahu ini kilometer berapa ini? Dorong, dorong, dorong. Dinaikin ini nggak bisa. Tangan kram, tarik ini. Gila, ini siapa yang bikin rute? Kalau santai sih oke ya. Ini kayaknya kalau rest begini salam dah. Lalu bersemangat. Masih ada aja. Untungnya kemarin nggak hujan ya. Kalau hujan sih salam ini beneran. Untung beli geliga tadi. Aman dah. Tricep udah mulai ketarik. Belum berakhir. Pilih jalan. Ini juga percuma sebenarnya tuh. Karena nggak keren ini mah. Nggak ada tenaga. Udah ada aja ini mah. Ngadi-ngadi. Mana ini kawan-kawan marinasi yang lain? Sini ambiar. Gigan langsung menangis Gigan. Allah, ini udah gue. Aduh, siaul. Bukan yang gak keren ini mah ya. Belakang ada orang. Sudahlah, kita jalanin saja. Wah gila, angin berhembus kencang. Mana ini jalanan? Sini ya. Yang mana? Keren sih pemandangannya, mantep bro. Allahu Akbar. Kontennya dulu dah. Masya Allah bro. Wah, udah kayak di Jurassic Park. Gila, ini nggak tahu nih di kilometer berapa. Lemes besti. Capek. Lihat dulu dah pemandangannya. Aduh ya Allah. Sendirian guys. Rombongan yang hilang kemana nggak tahu. Wah, ini udah lapar. Lagi di depannya.
gua mau bulan. Di mana? Habis menang kok, habis Di mana? Sini ya? Udah. Ini, udah. Wah, mau. Yakin lo nggak mau nge-refill? Oh iya benar. Zit, gue ditinggal sama si Willy lagi. Oh iya benar. Wah. Akhirnya saya sampai juga di CP1 di jam 8.26. Lumayan cukup cepat untuk orang yang baru pertama kali ikut race gravel kayak gini. Dan di kesempatan itu saya menyempatkan diri untuk mengisi bidon yang ternyata udah mulai habis. Berdasarkan info yang saya dapat, di Indomaret CP1 ini adalah Indomaret terakhir yang bakal kita lewatin sebelum ketemu jalan gede. Roman-romannya sih abis ini bakal ketemu rute yang lebih berat dari sebelumnya ya. Pengen pulang tapi tanggung, udah setengah jalan. Ya udah dikuat-kuatin aja. Setelah mengisi perbekalan, saya pun melanjutkan perjalanan ini. Benar aja, seperti dugaan saya sebelumnya, setelah CP1 pasti ada kejutan-kejutan yang lebih mengejutkan. Walaupun di beberapa kilometer awal kita masih diberi jalan yang relatif mulus, ternyata itu cuma selingan, yang ujung-ujungnya ya ketemu jalan gravel lagi. Sebenarnya sih rutenya biasa aja ya, tapi kalau kita ngelewatinnya pakai motor KLX, kalau pakai sepeda gravel ya lumayan pegel sih ini tangan. Jadi bisa kebayang dong ini jalannya tuh kayak apa. Aku butuh shock breaker. Kaki gue, tangan sih yang udah gak kuat. Alhamdulillah udah dikasih jalan ini beton, tapi kok disuruh nanjak. Masih 50 kilo, setengah jalan lagi. Ambiar nih kalau jalan gravel terus. Shit man, goks habis treknya. Bener-bener dibikin kacau man. Masuk section tanah-tanah. Saya sudah tidak mau mengeluh karena ini ada jalan hidup yang saya pilih. Tidak boleh mengeluh. Nikmati saja. Ya Allah. Kamera kelihatan gak itu ujungnya? Tidak boleh mengeluh. Up semangat. Cucu. Aduh. Akhirnya masuk waduk. Waduk mana ini? Ya boleh. Ini tuh daerah mana sih? Ini waktu itu sosial red lewat sini. Kan ikut. Oh, Itu ketemu. kita ke situ. Iya. Gue di sini, gue ngeliat. Iya betul. Yang Ini ada gue suara tinggal. dangdut. Kayaknya gue balik cepet ya. Balik ke rumah gue lebih cepet ya. Ini ada suara dangdut. Ya Allah.
momen mau mulai start tapi tangan sakit banget ini. Tutorial gimana ini? Pakai Evil mah seru, bisa dilewatin. Wah, anjing. Asli. Bisa juga. Hah? Emang kita nggak di video sih. Udahlah. Apa? Cukup tahu aja. Aduh, anjing. Kalau tipis-tipis. Ntar dulu dong. Setelah dulu bentar. Dorong masuk ya. Pegel banget gue. Malam, capek Om. Rebahan dulu kita. Aduh. Biar dunia nggak ada habisnya. Kelar benar. Turunin heart rate dulu lah. Gila sih. Asli tinggi sekali heart rate. Gimana Om? Enak? Masih kuat? Masih. Memasuki kilometer 65. Kondisi saat ini set. Paha kiri udah mulai ketarik. Udah nggak bisa ngepus. Kalau ngikutin CLT harusnya finish aman. Kalau ketemunya aspal doang, ada tahu ini aja langsung ketemu level lagi. Nggak bisa ngepus, udah habis. Udah capek terus kena tanjakan dah, mampus dah. Mudah-mudahan ini section akhir di levelnya. Nah, dulu. Istirahat lagi. Sudah KM 70 guys. Harusnya udah tinggal jalan raya doang. Mudah-mudahan tinggal aspal sama dan jalan apa nih, jalan beton. Mudah-mudahan nggak ada sesi gravel lagi. Udah nggak kuat kakak. Finish sini mah before COT. Belum sampai 5 menit tadi guys, bilang sesi gravel udah berakhir. Langsung dapat gravel lagi. Tidak boleh mengeluh guys, jalanin aja. Aku dikasih permen guys. Saya
Ya Allah ya Robbi. Aduh. Sudah. Udah ujung-ujung masih aja dibelokin ke jalan beginian. Lemes besti. Kilometer sekarang adalah 78 tadi sih. 78. Mau finish ini. Masih dibelok-belokin juga. Jarang mengeluh. Depan-depannya sih enak, bagus. Lihat nih guys. Tuh. Keren sih. Tapi kalau pagi-pagi keren banget ini. Tapi kan nggak mungkin nyampe sini pagi. Iya. Lumayan lah ngademin ini. Aduh. Udah mau finish masih aja dikasih gravel. Mana panjang lagi. Di warung. Ada minum dulu. Dari duluan om, biar fotonya bagus om. Asli, kroek. Itu udah kayak kerupuk. Bagian hujan guys. Kilometer 79 80 lah. Lumayan lah. Adem. Rawan kram. AM 84. Harusnya tinggal sedikit lagi nih, 15 kiloan. Aduh, mudah-mudahan sobat ini bikin jalan. Udah mulai hujan, part 2 hujannya. Banget. 15 kilo lagi. Udah lemas. Iya, masih dikerjain guys. Ada aja. Hujan lagi, licin. Akhirnya kilometer ke 90, 10 kilo lagi sampai. Aduh, lemesnya. Capek guys, hujan. Treknya hujan, licin. Nggak bawa jas hujan. Tapi percuma juga bawa jas hujan. Nggak ngaruh. Keadaan sekarang, oh ya, waktu sekarang pukul 12.25. Lumayan. Sisanya tinggal dikit, masih dimasukin di sini. Ini beneran tinggal dikit ini. Udah kecil lagi. Kilometer berapa sih? 91,8. Itu juga 8 kiloan lagi lah. Ayo, tos.
Tinggi rel. Oke lah, biar enak. Oke, hati-hati Om. Thank you ya. Ternyata finishnya itu nggak di 100 kilo 105 anjir. Ada bonus anjir. Udah siang. Wah iya. Alhamdulillah. Bajingan. Berapa ini gua? Aduh lemas. Terima kasih. Dapat ini guys. Damn bro. Pas banget baterainya udah mau habis. Guys, ini udah di mobil karena tadi parkir agak jauh, jadinya ngambil mobil dulu biar entengan lah, malas gue lagi. Sepedanya lagi dicuci. Aduh, lemes besti. Ini treknya beneran kacau sih, gravelnya. Ini baru yang namanya gravel ya. Jadi treknya bener-bener gravel banget, aspalnya dikit. Untungnya ya kemarin tuh sempet agak galau, mau ganti ban lagi tuh ke ban yang 35 ke ban 45. Akhirnya tetap memutuskan untuk ke ban 45, dan akhirnya keputusan saya begitu benar. Jalannya banyak jalan konblok, jadi yang harusnya lurus dibelokin masuk ke jalur-jalur kampung yang masih konblok, jadinya bener-bener berasa. Salahnya saya tadi tuh terlalu ngencengin bannya, karena keburu takut aja bakal banyak di aspal. Kalau misal terlalu kempes kan agak nggak enak ya. Setelannya kemarin saya bikin agak kenceng, jadinya pas di jalur-jalur gravel bener-bener berasa. Di tangan tuh bener-bener nahat. Akhirnya tangan bagian triceps ini sempat ketarik beberapa kali, ngilu banget karena saking capeknya, saking kuatnya nahan kali ya. Pas di gravel tuh ada jalur gravel yang turunan panjang, seru sih. Overall emang ini yang namanya gravel ya kayak begini. Event-event gravel tuh ya yang seperti ini, namanya juga gravel. Dan juga karena ini balapan, semua ya harus serba cepat. Akhirnya saya tahu ya kenapa sepeda gravel tuh ada yang pakai fork suspensi. Itu karena ya itu tadi, untuk melibas trek-trek seperti itu kayaknya enak banget itu. Kalau yang rigid, waduh beneran deh ngilu ini tangan nih, sampai udah hampir mau nyerah tadi di kilometer berapa tadi ya, di atas 50 tuh udah berasa banget sih. Ininya apa namanya, tangannya tuh udah mau kram. Kaki juga sama, kanan kiri ganti-gantian.
kanan yang ngilu, ntar gantian kirinya ngilu, kirinya sembuh, kanan yang ngilu. Ya pinter-pinter kita aja ngatur supaya nggak sampai kram. Jadi pas nanjak ya ngicik, bener-bener main ini dari sakit sampai nggak sakit, sampai bisa full power terus tiba-tiba sakit lagi. Emang gila ini treknya yang bikin nih, gokil, keren banget, keren habis, dan nggak bakal kapok sih kita cara gini. Dan kalau bisa sih sering ya, jadinya kan mau ganti sepeda tuh ada, wah ternyata sepeda ini enak gitu. Kalau misalnya treknya apa namanya sering ada event-event kayak gitu kan jadi ketahuan nih, sepeda ini ternyata kalau dipakai buat race enak, sepeda ini buat ini, ya gitulah, biar ada alasan aja gitu. Ya udahlah ya, tadi video-videonya sudah menjelaskan sekali gimana treknya seperti apa, bisa dilihat dari video-videonya. Emang parah sih tapi seru sih. Ada beberapa segmen tuh yang paling susah yang di gravel itu, yang di nggak tahu namanya apa ya, kayak apa, kayak galian-galian gitu kali ya, tambang atau apalah nggak ngerti. Itu sih keren, kayak di luar negeri, asli keren abis. Gravelnya juga enak, pakai rigid sebenarnya masih oke banget. Jadi kemarin tadi tuh yang bermasalah tuh ketika masuk ke jalur-jalur yang tanah terus banyak bebatuan, itu lumayan agak menyiksa si tangan. Terus juga ada beberapa segmen yang masuk ke area gravel yang apa namanya, gravelnya tuh loncat-loncat, jadi lumayan kita nahannya benar-benar agak nahan banget ya. Harusnya sih tekanan bannya dikempesin dikit, cuma saya ngerinya nanti kalau dikempesin malah jadinya bocor ya, malah repot lagi. Jadi ya udahlah, harusnya dikompa dari awal tuh ketahuan PSI-nya berapa. Kalau misalnya pakai feeling gitu malah jadinya ngaco kan. Jadi saya nggak berani untuk ngempesin ban itu, takutnya juga nanti nggak tahu pas di aspalnya berapa lama. Sempet tadi ngobrol sama salah satu rider, dia bilang, ini mantar 30 km lagi udah bakalan aspal. Tapi ternyata saya tungguin udah kurang 30 masih aja dibelok-belokin ke gang-gang kecil, konblok-konblok yang lepas-lepas kan, tahu sendiri ya kalau konblok lepas gitu malah lebih capek goesnya. Ya udahlah, cukup sampai di sini aja. Semoga ini videonya bisa buat kalau misalnya mau ada share GPX, bisa add Strava saya, bisa lihat di sana. Kalau misalnya mau GPX-nya aja nanti bisa, boleh juga minta ntar di DM. Treknya sih beneran asik ya, kalau buat nyantai-nyantai gitu seru sih. Tapi siapin mental, jangan sampai kecapean di jalan, kram di jalan, repot juga soalnya di tengah hutan nggak ada yang bisa nolongin deh. Evakuasinya pasti bakalan susah. Oke ya, gitu aja. Nanti mudah-mudahan bisa bikin video-video selanjutnya. Minggu depan nih rencana mau ke Jogja bike camp. Mudah-mudahan bisa bikin videonya, soalnya jalan bareng keluarga juga. Oke, bye, thank you guys.